Mhm. Oke, oke. Ya setuju sih, aku udah expect juga ya ini si Helen jawabnya nggak ada dampaknya untuk Nggak ada, mesin politik gitu ya. Karena aku lihat nggak kalau ada. bicara, ya karena aku lihat kalau influencers gitu ya dari yang berfokusnya lebih ke technical analysis, sebenarnya fokusnya tuh nggak di musim-musiman begitu ya, Nggak tapi ada, lebih ke beda arah, view, beda iya view. betul, Nggak bisa betul. dipaksakan jawabannya, sebenarnya bisa sih ngejawab itu Iya, secara, cuman kayaknya ya bukan itu yang kita iya, alami iya, sehari-hari, sebenarnya nggak iya, itu gitu. Jadi iya, what for gitu kan. Kalau iya, iya. memang itu yang saya alami ya saya share, tapi kalau misalnya itu Mhm. saya nggak alami, nggak akan saya share. Jadi yang apa yang saya alami sih, kayak kemarin contohnya nih ya, di ISG saat berat-beratnya di 2 hari kemarin kan parah tuh ya, turunnya sampai berapa persen Mhm. tuh Jo ya. Iya, betul, betul. Eh, ini tidak ada berniat nyombong, nggak ada sama sekali. Ini hanya sharing secara apa analisa aja. Karena saham kemarin tuh waktu saya tuh analisa Meta ya, saham Meta. Meta teman-teman mungkin familiar ya saham Meta. Itu saya ada ngambil sih di level 200-an ya, 200, 190, 200 sebenarnya is a good deal ya. Waktu itu saya juga ada rekom di grup saya sih untuk di level 190, 200 tuh udah mulai cicil beli gitu karena itu secara teknikal lagi bagus-bagusnya gitu untuk reversal dan itu cukup kencang bisa. Makanya dari ISG berat kemarin itu saya spek buy malah di situ gitu. Jadi bukan mengurangi porsi tapi malah saya tambah porsinya karena saya ada conviction kayak yakin banget dengan apa namanya saham ini terus maksudnya potensinya ya untuk upside-nya untuk satset gitu tuh ada. Jadi makanya saya langsung masuk gitu dengan porsi yang cukup lumayan. Jadi even IHSG lagi merah, tapi kalau misalnya saya melihat tuh ada potensi, saya nggak akan takut untuk entry gitu kalau Hmm. saya. Tapi kan mungkin teman-teman beda-beda ya. Ada yang kayak aduh takut nanti aja tunggu hijau ya, ya bebas-bebas saja. Tapi kalau saya sih melihat ada potensi ya masuk. Di event di segala season IHSG itu pasti ada Hmm. satu saham, dua saham, tiga saham yang berpotensi untuk punya upside ke atas. Dan kita harus jeli untuk melihat itu. Itu aja. Aku suka nih ngobrol kayak gini, Ci, memberikan apa ya, harapan gitu ya. Kadang-kadang kalau Harapan ngobrol kan palsu. Enggak lah aku ya. TikTok sih ngobrol terus ya sama orang. Kadang-kadang warnanya itu gelap aja gitu kan, ngebayangin ESG gitu kan, susah, sideways. Ini jadi kayak aduh gitu. Jadi tiba-tiba Ikut Cihelen suram ngomongnya, ya, ikut suram. iya, tapi kalau tiba-tiba Enggak Cihelen ada. ngomongnya ada harapan gitu, tetap aja ada saham yang bisa diperhatikan. Ada. Itu enak aja gitu kan. Dan Ya, setuju. aku yakin pasti banyak teman-teman John Troopers juga yang istilahnya ingin lah ya bisa belajar analisa seperti cara C. Helen juga gitu kan, bahwa melihat market itu sebenarnya ada opportunity-nya aja sih, gimana kita memposisikan diri aja lah ya, bisa dibilang Agree. gitu ya. Ya, ya. Oke, ini tadi ada yang nanya nih Ci, ini penting juga nih Hmm. untuk Ci Helen mengenai money management gitu kan. Dia nanya money management untuk trader pemula gimana ya caranya. Mungkin dari Ci Helen nih yang dari sisinya sebagai seorang profesional technical analis gitu ya. Hmm. Kira-kira ada nggak tips-tips buat teman-teman cuan troopers nih yang baru mungkin lagi baru mulai nih Ci, hari ini baru banget gitu ya, RDN-nya jadi atau mungkin udah deposit dan Wes. sebagainya, mau mulai Oke. gitu kan, ada nggak nih Oke. tips money managementnya nih Ada gimana dong, nih? ada dong. Tapi saya boleh nggak kasih lebih dari money management tipsnya? Nggak Boleh apa-apa dong, ya? boleh banget Boleh sih ya. ya. Hmm. Jadi gini, buat yang khusus pemula yang baru buka nih akun Sukor misalnya ya hari ini, ya welcome teman-teman untuk belajar itu pertama harus ya belajar. Kebetulan saya juga berangkat dari nol yang nggak punya basic itu dan akhirnya memutuskan untuk belajar dan emang hasilnya tuh bisa kita nikmati gitu nantinya. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan ragu untuk belajar. Pertama belajar ya, jangan jangan beli tanpa ada basic knowledge gitu aja. Jangan ikut-ikutan, nanti terjerumus dan malah loss banyak, itu sayang. Apalagi kalau dananya masih terbatas. Kedua, batasi dulu dananya ya, sebelum benar-benar mahir, batasi dulu jumlah investasinya, sejumlah yang kalian rela itu untuk hilang. Jangan pakai uang-uang yang kalian memang nggak terburu-buru gitu ya untuk dicairkan. Jadi karena saham ini nggak bisa terlalu buru-buru banget kalau untuk pemula-pemula yang baru belajar harus banyak sabar ya. Kalau cut loss, kalau apa itu ya wajar gitu. Karena market itu bukan deposito ya, bukan sesuatu yang pasti gitu. Harus harus punya mindset bahwa
ada jumlah yang kita alokasikan untuk error, untuk cut loss, itu pasti ada di awal ya. Kemudian pelajari semua yang berhubungan dengan fitur-fitur OLT yang kalian pakai, terutama nih misalnya Sukor punya fitur kan banyak banget tuh yang bagus-bagus, ada screener saham, ada macam-macam ya Jo ya, ada fast trade. Nah, teman-teman yang memang tertarik untuk fast trade itu Sukor punya OLT enak banget ya untuk fast trade-nya, itu bisa teman-teman tinggal klik-klik-klik, gampang banget, itu pelajari semua tuh ada sih di YouTube juga ada. Teman-teman harus belajar pasang fitur-fitur yang mengamankan modal, contohnya stop loss atau trailing stop kayak gitu. Itu fitur-fitur yang kelihatannya basic tapi penting banget untuk manage your money gitu ya, untuk membatasi loss, batasin modal tuh supaya nggak sampai habis gitu kan. Jadi untuk modal yang ditaruh itu berapa, hanya kalian yang bisa decide karena kemampuan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Nah, kemudian untuk cara trading, berapa porsi yang kita alokasikan buat trading sehari-hari, ya teman-teman putusin aja. Pertama, trading jangan terlalu banyak saham, main satu saham aja dulu. Kalau memang benar-benar pemula nih ya, satu saham aja dulu. Karena bukan berarti beli 3 saham, 5 saham makin banyak tuh makin cuan, itu enggak ya. Jadi satu saham cukup, yang penting porto kalian itu grow. Jadi uang yang di RDN kalian itu bertambah, gampangnya gitu ya. Modal kalian bisa bertambah. Kalau nggak bisa nambah, taruh aja di deposito, ngapain gitu kan. Nah, caranya supaya bisa nambah, jangan main terlalu banyak supaya nggak terlalu pusing. Yang banyak, makin banyak dilihat tuh makin kita pusing ya kalau nggak terbiasa. Nah, terus monitor ketat. Jangan sampai kita nggak disiplin ya, batasin cut loss tuh benar-benar disiplin dan strict. Jangan sampai modal kita tergerus itu. Money manajemennya gimana? Contoh nih ya, ini kan saya ada kelas tuh, kelas belajar technical analysis. Nah, di sana salah satunya saya mengajarkan tentang money management. Money managementnya itu gimana? Yang saya sharing kemarin itu, jangan pakai full dana di RDN Anda. Yang misalnya dananya misalnya ditaruh 10 juta nih ya di RDN. Jangan dipakai trading itu 10 juta full. Pakai dulu 10%. Kalau memang teman-teman itu trading baru banget ya, 10 sampai maksimal 25% dana lah dari yang ada di RDN. Pakai itu dulu. Kalau memang teman-teman bisa mulai get the feel, terus ngerti mindsetnya gimana, cara tradingnya, mulai nambah porsi, silakan. Kalau memang dari modal 10 sampai 25% itu teman-teman terbukti bisa ngembangkan itu, mau nambah boleh. Jadi gedein, mungkin mau jadi 50% sekali trading it's okay. Tapi kalau di awal saya sarankan sih 10 maksimal sampai 25%. Nanti ketika harga itu drop di level yang memang teman-teman bisa coba untuk spec buy, untuk averaging down, karena itu ada potensi mau ada reversal, boleh averaging down, tapi di level-level yang harus diperhitungkan dengan masak-masak ya, dengan benar-benar gitu. Nah itu pakailah sisanya 25% lagi gitu, jadi nggak tergerus semua. Karena itu akan dampaknya ke psikologi kita. Kalau kita full 100% masuk, diajar ke bawah, kita nggak disiplin pasang cut loss nih, minus misalnya 10 juta, langsung minus 2 juta gitu kan. Rasanya tuh kan kayak, aduh gimana ya, langsung kita buru-buru CL, takut minusnya tambah dalam. Padahal kalau kita nggak tahu titik CL yang benar, kita CL di sembarang titik ya kan, kita cut loss, habis itu sahamnya terbang. Rasanya gimana? Sakit toh. Sakit ya kan, sakit. Itu jadi makanya itu penting belajar analisa supaya apa, tahu ini beneran perlu di cut loss apa enggak gitu. It helps beneran. Harus bisa disiplin ya Ci ya, soalnya Disiplin. saham kalau udah kita untung, kita jual, ternyata naik lagi, menyesal gitu kan. Saham saham turun, akhirnya kita cut loss, taunya naik lagi ke atas, menyesal. Jadi sebenarnya emang kita nggak bisa tahu sih gitu ya. Jadi emang lebih bagus kita disiplin aja kali ya Ci Helen ya, dengan emang plan gitu kita kan Jo. gitu ya. Ya dengan trading plan kita gitu kan, supaya chancesnya lebih bagus lah ya istilahnya. Tadi Ci Helen ada mention mengenai kelas-kelas Ci, ini kelas-kelasnya di open kan? Oh ada, nanti bisa hubungi itu aja admin saya di bio saya ya di IG, nanti bisa nanya-nanya ke sana. Kalau misalnya mengenai jadwal dan lain-lain gitu bisa tanya ke admin ya di bio saya nanti di Instagram gitu. Dia yang handle soalnya.
Ya, Iya, iya. Iya, iya. tapi Jadi memang gitu sih, Jo. Saham itu kan kita mau taking profit, untung aja nyesel loh, apalagi rugi ya nggak. Untung TP kecepatan nyesel. Habis itu nanti nggak di cut loss tambah dalam nyesel, nggak ada yang iya, bener, iya, iya. Iya, nggak ya ada itu yang sih, bener. itu menarik sih ya ngobrolin tentang psychology of trading itu emang kayak contohnya Iya. udah dikasih cuan 10-15% gitu kan dalam waktu yang Mm-mm. sebentar, taunya masih naik lagi besok kalau dijual tuh tetap ada penyesalan gitu ya Ci ya. Padahal kita tuh Nyesel. udah dikasih duit from nothing gitu loh. Iya nggak sih? Masih Iya, iya, menyesal gitu. iya, Tapi nyesel kan. lucunya, Dari 1 juta lu- tiba-tiba nol jadi BEP apa minus, ya nyesel nggak? Nyesek sih ya. tapi lucunya Ci, ada juga yang sahamnya udah turun gitu, tapi tetap nih ada perasaan percaya bahwa akan balik lagi gitu kan. Denial ya, Gak mau cut ngeyel loss gitu. gitu kan. Nah, Tapi lucu sih. Ini ada salah satu nih cerita nih ya. Ada waktu nggak sih? ada Ci, ada. Ya, Nah, ada. nih. Ya, Sebenarnya ya teman-teman ya, ini mungkin ada juga yang nggak baru, mungkin udah lama juga di pasar modal yang ngalamin cut loss-nya dalam. Sebenarnya dibilang cut loss dalam tuh ya ada aja lah, semua orang tuh pasti ngalamin ya. Contoh salah satunya ini ada salah satu murid saya nih. Mungkin buat ada sebagian yang udah denger, ada sebagian yang belum nih ya. Yang belum saya akan cerita nih. Yang dulu pernah aku ceritain itu, ada salah satu murid itu dia loss lumayan dalam ya. Awal masuk trading itu 500 juta, dananya tinggal 20 juta. Sisanya ya, serius, 500 jadi 20, itu nggak kurang desperate kayak gimana. Sisanya 23 juta. Dengan sisa uang yang ada 23 ini, dia datang ke saya waktu itu. DM, nanya, terus karena dia bukan nggak belajar analisa loh, bisa analisa. Tapi kenapa loss begitu banyak? Ya dia juga nggak tahu gitu. Akhirnya consult ke saya mesti gimana. Terus habis itu saya ada kasih beberapa sedikit aja advice. Terus ya perbaiki dulu. Terus kamu ya harus belajar lagi, ikut kelas kan. Akhirnya ikut kelas. Mulai didisiplinkan, mindsetnya dibentuk lagi, psikologinya diperbaiki ya. Akhirnya ya syukurnya memang dia orangnya rajin ya, memang ngerjain tugasnya. Jadi kasih tugas, dia ngerjain, terus tiap kali dia ini report gitu. Jadi memang kalau loss di cut loss gitu. Dan tradingnya lumayan intens ya, lumayan high frequency ya. Satu hari dia hanya saya bolehin trading, itu dari dana 23 yang sisa, itu nggak saya kasih trading dananya semua jangan dipakai ya. Cuman pakai maksimal 10-25% tadi yang saya ngomong. Itu memang di-apply di kelas saya. Jadi mereka ada yang nyoba pakai 10-25% dana. Jadi maksimal dia paling trading sehari-harinya itu cuman sekitar 8 juta atau sekitar 6 juta kayak gitu sehari-hari ya, report, dan itu memang ditunjukin ke saya hasilnya gitu, dan saya lihat, dan itu keluar masuk tuh selama beberapa kali ya, nggak semuanya berhasil ya, tapi dengan effort yang ada sekarang dalam waktu sekitar mungkin dia masuk di bulan Juli, Agustus sampai September, dia udah bisa mengumpulkan, udah bisa balik modal sih. Jadi wah, balik lagi 500 itu dengan modal yang tidak, saya nggak boleh top up. Pokoknya ya you harus berjuang gimana caranya dengan uang yang ada ini ya diperjuangkan semaksimal mungkin. Jangan dipakai semua karena kalau dipakai semua nanti kena semua psikologinya, hancur sudah itu foto habis duitnya gitu. Jadi ya. dengan dana yang sehari cuman akhirnya 8 juta dinaikin jadi maksimal mentok 10 juta loh. 10 juta tiap hari lapor. Hari ini cuma 5 juta, hari ini cuma 10 juta, hari ini cuma lama-lama nambah terus kan, di compounding terus gitu loh. Compounding akhirnya ya dengan tidak perlu top up tadi dan dibatasi, dan dengan money management yang lebih benar lah ya, lebih benar, ini bukan yang benar-benar 100% paling benar ya, enggak juga mungkin ya, tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin punya cara yang berbeda yang mungkin juga bisa works, tapi ini salah satu contoh aja yang mau saya share dan it works buat mereka gitu. Jadi siapa tahu bisa membantu. Jadi itu dibatasin, kemudian psikologinya juga harus ditata lagi, dan dia juga harus ikut screening terus tiap hari, nganalisa, cari watchlist kayak gitu terus tiap hari, rajin gitu. Iya, iya. Wah, ini
cerita inspirasi banget ya teman-teman ya, dari 500 ke 25 gitu ya. Dan balik Juta lagi. itu cukup mengerikan ya, dan balik lagi gitu. Tapi tentunya tadi yang paling penting yang aku dapat juga nih, yang mungkin dari aku sendiri juga bisa keep, adalah strategi menggunakan cuma 10-25% lah ya Ci ya. Dan aku nih kalau ngobrol sama Ci Helen dapat vibe-nya itu ya, kalau technical trading itu ada disiplin ya. Jadi memang Disiplin. harus disiplin, begitu kan, disiplin take profit, disiplin cut loss juga begitu kan, dan harus konsisten. Oke,